kuasa Roh Kudus hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya, amin. 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 Dan selanjutnya kami persilahkan dengan hormat Bapak John. Ya, praise God. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama ya menaikkan sebuah pujian bagi Tuhan. Ya, selamat malam teman-teman semua yang baru bergabung. Bu Yeti, selamat datang ya. Selamat malam, Ya, Pak John. selamat malam. Apa kabar? Ya. Sehat ya? Oke. Malam, Pastor John. Selamat malam, Ko Anto. Waduh, suaranya semangat sekali, Ko Anto. Buat saya tambah semangat. Oke, luar biasa ya. Selamat malam, Cipu, Bu Rosa. Malam semuanya, teman-teman. Ya, baiklah. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita bersama-sama kita menaikkan pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus ya. Oke, sebuah pujian yang sangat indah di malam ini kita akan pujikan bersama-sama. Dan mari kita akan nikmati hadirat Tuhan Yesus yang luar biasa memenuhi kita semua ya di malam hari ini. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Sungguh besar Engkau Tuhan, haleluya. Oke, amin. Ya, kita puji Tuhan ya, siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan di malam hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh indah, Engkau sungguh mulia. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan selama-lamanya. Amin, amin. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan. Kita pujikan lagu Haleluya 12 kali sambil kita menikmati hadirat Tuhan ya di malam hari ini, bahwa sungguh mujizat masih ada dalam hidup kita semua ya. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh indah Yesus. Ya, selamat malam Ci Erna, sudah bersama kita ya. Oke, apakah sudah di Surabaya Ci Erna? Tentunya sudah ya. Belum. Pak John masih di sini. Oh, masih di tempatnya Bu Yeti. Wow, luar biasa ya. Oke, senang sekali. Mari kita akan siapkan hati kita akan naik pujian bagi Tuhan. Oh, kayak itu tambah DKI jadi putri. Praise God, praise God. Ayo, ganti. Daerah apa kurungan tuh gak dipoto ya kok. Haleluya. Oke, yang lain mic-nya bisa dimatikan ya, supaya kita bisa menikmati hadirat Tuhan malam ini. Oh, kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Mari katakan, Haleluya, 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 Haleluya. Bersama katakan, Haleluya, katakan sekali lagi, Haleluya, 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 Haleluya.
Mari Roh Kudus penuhi kami semua malam ini. Haleluya. 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 Mari angkat suara bersama-sama katakan. Mari bersama katakan kasih Tuhan. Amin. Praise God. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sebuah pujian lagi bagi Tuhan Yesus malam ini ya. Kita akan naikkan bagi Tuhan Yesus pujian yang sangat indah tentunya, yang bisa kita berikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin ya. Oke, kita akan naikkan sebuah pujian bagi Tuhan Yesus malam ini. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami semua. Haleluya. Kita pujikan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bahwa kami itu lebih dekat, semakin melekat dengan Tuhan. Praise God. Haleluya. Kami merindukan Engkau malam ini Tuhan. Seperti rusa merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwa kami merindukan Engkau Yesus. Bawa kami ke sungai-Mu ya Tuhan. Penuhi kami semua. Haleluya. Mari bersama kita katakan di hadapan Tuhan. Seperti sari sungai-Mu panaslah hati menyembahmu. Katakan, saudara katakan, Engkau kekuatan dan penyertaanku.
hatiku rindu menyembahmu. Mari panggil nama Yesus. Yesus, kau berarti. Oh, Yesus, segalanya bagiku. Malam ini kami datang ya Tuhan. Di hati kami hanya ada sebuah kerinduan untuk memuji menyembah Yesus, untuk meninggikan Yesus Tuhan di atas segalanya. Mari kita katakan, yang pria berdoa di hadapan Tuhan, yang pria katakan wanita berdoa, Kaulah Tuhan Israel, hatiku hanya kepadamu. Buka tangan, katakan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan Asra, hatiku rindu menyembahmu. Mari panggil nama Yesus, semuanya katakan, Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Mari panggil nama Yesus, kan sama-sama. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus, oh Yesus, kaulah Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan, amin. Dialah segalanya bagi kita semua, amin, haleluya. Oke, mari Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita ya, untuk sama-sama kita mendengar firman Tuhan. Dan doa ini malam ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih, haleluya. Ada Ibu Erna Suryawati, haleluya, dari Surabaya, dan saat ini ada di Kota Kediri. Kepada Ibu Erna dipersilakan. Ya, selamat datang Cisiane, sudah bersama kita ya malam ini, Bu Om Kim dan teman-teman semua. Oke. Mic bisa dibuka, Bu Erna. Apakah Bu Erna ada di sana? Ya. Oke, Shalom. silakan. Shalom Pak Ya. John, selamat Ya, malam. shalom, praise God. Ya, doa untuk mendengarkan firman Tuhan ya Pak John. Ya, benar sekali. Oke. Makasih ya Tuhan, pada malam hari ini kami boleh berkumpul melalui Zoom dari CLCC ini. Kami percaya Tuhan, kami boleh bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami percaya Tuhan, Engkau akan memakai hamba-Mu Pak John ini untuk mengabarkan
firman-Mu Bapak. Biarlah kiranya kami yang ada semua di sini boleh mendengarkan Tuhan. Buka hati kami semua untuk mendengar firman-Mu ya Bapak. Biarlah firman-Mu boleh masuk menjadi remah di hati kami masing-masing. Dan kami percaya Tuhan saat kami menyembah Tuhan. Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Lord. Di saluran dari Zoom ini Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang hidup. Allah yang kami luar biasa. Allah yang ajaib Bapak. Saat kami mengangkat tangan kami Tuhan, Kau pasti Praise akan God. tunduk tangan Bapak. Amin. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan doa kami ini di dalam satu nama Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, amin. Praise God. Amin. Terima kasih Bu Erna Suryawati, doa yang sangat indah sekali. Kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Oke, nah saya rindu malam ini sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan dengarkan dulu sebuah kesaksian dari Ibu Yeti Sulistyo Rini ya. Tadi dia telepon di dalam doa tadi, luar biasa Bapak Ibu ketika kami sedang berdoa. Dan dia berikan informasi kabar baik bahwa menantunya yang dirawat di rumah sakit yang tadinya di ruangan ICU, Tuhan akhirnya sudah pindahkan dia di ruangan yang lain dan akhirnya sekarang sudah pulang di rumah ya. Kemarin temannya Pak Frans Angki juga ketika selesai Zoom malamnya dia telepon dan minta doakan untuk temannya dan puji Tuhan teman yang tadinya di rumah sakit sekarang sudah pulang di rumah ya. Senang sekali dan tadi malam beliau isi kesaksian. Oke, silakan Bu Yeti kasih kesaksian dulu sebelum kita mendengar firman Terima kasih. Tuhan malam ini ya. Shalom. Selamat malam Bapak Ya, shalom. Ibu yang Malam. terkasih. Pada hari ini saya bersyukur banget karena menantu saya yang kapan hari itu trombosit tinggal 9.000 karena begitu drastisnya turun sampai masuk ruang ICU, semua badan sudah dingin semua sehingga masuk ruang ICU. Dan kemarin doa siang terus saya sama Pak John, sama C. Erna, sama Kohan. Terus tadi setelah doa siang jam 1, doa yang rutin jam 1 siang itu 2 jam kemudian dinyatakan sudah sehat dan ditempatkan di ruang perawatan. Tapi kemudian sudah sehat, boleh pulang karena ini sudah normal ke 98.000 trombositnya. Jadi hari ini tadi sudah boleh pulang. Kami ucap syukur terima kasih Tuhan karena anak menantu kami Andri berkat doa Bapak Ibu semua juga yang dipimpin oleh Bapak Pendeta, Bapak John, semuanya berjalan dengan lancar sehingga menantu saya dapat sehat dan bisa pulang dan berkumpul bersama anak dan istrinya. Terima kasih Pak John, karena berkat doa Bapak Ibu dan Pak John semuanya jadi baik-baik saja. Terima kasih. Amin. 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 Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Oke, jadi Cipung bersama teman-teman ya yang hatinya rindu haus akan Tuhan, ingin supaya ada doa ya di waktu siang, itu bagus sekali ya. Saya katakan memang dulu kita pernah mengadakan itu di jam 3 ya. Jam 3 doa 1 jam, jam 3 sampai jam 4, tapi ini kita majukan jam 1. Jadi memang ini jam lagi habis makan kan orang lagi perlu istirahat, tapi teman-teman mau korbankan waktunya ya. Gadekan waktu santai, waktu istirahat untuk Tuhan 1 jam ya, dan ternyata Tuhan meresponi doa kita sekalian. Oke, Cipung ada kesaksian yang lain sebelum kita mendengar firman Tuhan? Puji Tuhan.
sebentar. Ya Pak Pendeta John, Ya, terima kasih. Memang benar ya Pak Pendeta John, kalau kita doa banyak berkat ya. Kita katakan benar, karena di dalam doa yang jam 1 ini kan semua orang tidur. Kita paksain daging kita untuk mendoakan mereka yang sakit-sakit. Ternyata Tuhan punya misi, sehingga ada pergumulan, ada sesuatu. Waktu kita berdoa bersama-sama, persaudaraan yang rukun tadi, jadi Tuhan betul-betul Tuhan melawat kita semua, sehingga Mazmur 133 digenapi. Tuhan menurunkan berkatnya. Otomatis kita juga harus setiap yang di sini kalau bisa seperti Kak Untak tadi sudah ya, kalau bisa ada waktu, mari supaya Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, sehingga kita memuji memuliakan Tuhan, hadirat Tuhan turun, dan semua doa-doa kita didengar. Terima kasih Pak Pendeta John, Tuhan memberkati. praise God. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, juga Ko Anto juga ngalami ya, cucunya yang sakit, waktu itu panasnya tinggi, dan Ko Anto kita doakan ya. Dan ternyata puji Tuhan, berangsur-angsur cucunya panasnya mulai kembali menurun, dan saya percaya sudah stabil kembali. Amin ya. Tuhan Yesus baik, skala sangat baik dalam kehidupan kita sekalian. Amin. Tidak ada doa yang sia-sia ya. Alkitab berkata doa orang benar bikin dengan percaya suatu didoakan sangat besar kuasanya ya, powerful. Amin. Oke. Haleluya. Praise God, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, dan oke, yang lain mic-nya bisa dimatikan. Yang bertugas saja nanti pas bertugas bisa buka mic ya. Oke, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya, dan mari kita akan mendengar sebuah renungan firman Tuhan malam ini, dan nanti setelah firman Tuhan disampaikan, ya, doa peneguhan firman akan dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Haleluya. Dan Ibu Rosalin dari Surabaya akan memperdengarkan ayat-ayat firman buat kita semua ya, tentunya malam hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus sungguh baik ya bagi kita semua. Dan oke, tadi saya lihat Ibu Siane ada ya. Mungkin apakah karena masalah signal? Mungkin Cifong nanti tolong ini ya, follow up Bu Siane ya. Bisa masuk kembali untuk bisa sama-sama ya, bisa dia dengar firman Tuhan juga. Amin. Ini penting sekali. Ya, oke. Haleluya. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Sian, kamu kok turun, Sian? Itu tak signal tak? Kamu kok turun, Sian? Itu tak signal tak? Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oke, praise the Lord. Haleluya, kemuliaan hanya bagi Tuhan ya. Bukan bagi siapa-siapa, bagi Tuhan Yesus yang layak kita sembah. Haleluya. Nah, malam ini kita sudah tiba di serial yang ke-236 dalam sorotan tema kita malam ini, yaitu kemuliaan Allah dalam senjata kebenaran ya. Namanya senjata itu kan kita gunakan karena untuk apa? Berjaga-jaga. Karena ada musuh tentunya ya, karena pasti ada bahaya yang mengancam ya. Karena itu kita perlu senjata. Senjata ini yang kita kenakan adalah senjata kebenaran. Dan nats ayat Alkitab kita di malam hari ini terambil dari 1 Petrus 4 ayat yang pertama. Ya. Oke, shalom semuanya. Selamat Ya, malam. shalom. Terima kasih Pak John kesempatan yang Yes. diberikan.
Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Amin. Amin. Siapa yang berhenti berbuat dosa? Orang yang Tuhan izinkan mengalami penderitaan badani. Bapak Ibu sekalian, terkadang Tuhan izinkan masalah-masalah terjadi dalam kehidupan kita, ya. Dan kita rasanya seperti nggak kuat, nggak sanggup, nggak mampu, kita bingung dalam keadaan benar-benar, dalam keadaan takut. Nah, disitulah cara Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa kita perlu berhenti berbuat dosa. Amin ya. Supaya tidak terjadi hal yang buruk dalam kehidupan kita sekalian. Nasihat firman Tuhan malam ini bagi kita sekalian dari 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi, ya, karena Kristus, ya, Kristus Tuhan kita Yesus Kristus telah menderita, Yesus saja menderita, saudaraku, ya. Telah menderita penderitaan apa? Badani. Nah, itu kapan? Pada waktu dia dicambuk, saudaraku. Dicambuk sebelum dia disalibkan, ya, itu mengalami penderitaan badani, belum lagi ditikam, ditusuk, belum lagi dipaku tangan dan kakinya, ya. Kemudian belum lagi ditusuk lambungnya, lalu kemudian diberi mahkota duri, lalu kemudian dikasih anggur asam. Waduh, betapa perihnya, saudara, anggur asam kena luka yang lagi menganga itu, saudaraku, ya. Itu perihnya minta ampun, saudaraku, penderitaan yang luar biasa. Nah, saya katakan di awal-awal, tema kita diangkat yaitu kemuliaan Allah tahun 2024 ini sejak Desember 2023 akhir, ya. Saudaraku, saya berkata bahwa tidak ada kemuliaan tanpa salib, ya. No glory, no cross. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Justru di balik salib itulah ada kemuliaan Allah. Amin, ya. Jadi salib bicara tentang penderitaan, bicara tentang bagaimana kita membayar harga, bagaimana kita rela untuk mengikut Yesus dengan memikul salib ini, saudaraku, ya. Penderitaan, persoalan datang, saudaraku. Siapa bilang setiap kita ini tidak punya masalah? Kita ini punya masalah. Kalau kita mau ungkapkan, kita mau cerita, masalah itu banyak sekali. Masalah dalam keluarga, masalah dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam bisnis. Apalagi masalah dalam menghadapi kesehatan, saudaraku. Itu masalah, saudaraku. Ya, belum lagi masalah-masalah yang lain yang kita sudah dapati, saudaraku, itu secara global semua mengalami yang namanya pandemi itu. Sehingga banyak dari kita ada yang sudah berpulang duluan, ya. Tapi kita ada hari ini anugerah Tuhan, saudaraku. Karena itu syukuri anugerah Tuhan. Jadi Tuhan terkadang pakai masalah itu, saudaraku, mendidik kita supaya kita ini jangan sampai lupa pada Tuhan, ya. Saudara-saudara, saya katakan kepada kemarin ketika Bu Yeti, Ci Erna sama suaminya Ko Ahan, mereka datang ke tempat kami, ya, di gereja, dan saat itulah saya memberikan kesaksian. Saya bilang ini di tangan saya ini ada bekas jahitan, ya. Bekas jahitan itu ada sekitar 7 jahitan, saudaraku. Itu karena apa, Bapak Ibu sekalian? Saya melakukan pelanggaran, saya melakukan kejahatan yang sebetulnya Tuhan tidak ingin saya lakukan itu. Tapi saya mencoba untuk menerobos, saudaraku. Dan akhirnya, saudaraku, tangan saya ini, saudaraku, hampir saja urat nadi itu putus. Sehingga saya cepat-cepat lari pergi ke rumah sakit polisi. Karena ayah saya seorang polisi, jadi saudara, dia punya kartu anggota ada, jadi ada ini untuk jaminan bagi keluarga polisi, ya. Jadi saya pergi ke sana dan akhirnya dijahit, saudaraku. Nah, sejak itulah saya kapok, tidak mau lagi, saudaraku, ya, melakukan hal yang Tuhan tidak inginkan. Saya cerita, ya, saya dulu sebelum bertobat, memang saya senangnya, namanya Udang Garam bilang, pria punya selera, ya. Saya merokok. Tapi ketika ajakan dari teman-teman itu, saya tidak bisa menolak, saya tidak bisa menahan lagi, karena waktu mereka sodorkan minuman, saya mencoba minuman keras, saya mencoba menghindarinya, ya. Mereka tunggu sampai minuman itu habis, ternyata saya belum keluar dari kamar mandi. Saya memang sengaja buat lama, supaya nanti saya tidak minum minuman keras itu. Tapi akhirnya mereka sogok rokok itu, ya. Saya sudah berjanji di hadapan Tuhan saya tidak mau merokok, tapi hari itu karena terpaksa, saudaraku, ya, saya izin kepada Tuhan, Tuhan tolong deh sekali ini aja. Izinkan saya sekali ini aja dan saya tidak akan merokok lagi. Nah, sejak saya rokok itulah
langsung pikiran saya jadi berubah sehingga terjadi sedikit ya perkelahian dan tangan saya ini hampir putus, saudara-saudara. Itu urat nadi itu, dan puji Tuhan sempat tertolong oleh Tuhan ya, sehingga satu saya kapok. Jadi saudara lihat ya, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu, ya, ada kata mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Pikiran yang demikian itu bagaimana? Yesus aja menderita penderitaan badani, dan kalau Tuhan izinkan itu terjadi, Bapak Ibu, maksudnya supaya apa? Saudara-saudara dan saya ini sadar bahwa kita jangan sampai jauh dari Tuhan. Jangan sampai nanti tunggu seperti saya ditegur Tuhan dulu baru saya sadar ya. Jangan sampai seperti Yunus, Tuhan suruh pergi ke Niniwe, dia pergi ke Yafo. Ya, dia ingin mencoba jauh dari Tuhan, tapi akhirnya apa? Enggak karu-karuan. Kapal yang dia tumpangi di dalamnya itu digoncangkan Tuhan. Sehingga akhirnya ketahuan belangnya. Yunus menjadi penyebab musibah itu. Dan akhirnya Yunus ngaku. Dia dibuang ke dalam laut, dan akhirnya dia sempat nginap di hotel terapung ya, selama 3 hari 2 malam. Nah, itu adalah gambaran Kristus akan mati dikuburkan dalam liang lahat, dan kemudian Yunus dimuntahkan di Niniwe, dan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, jangan sampai saudara dan saya mengalami keadaan seperti Yunus itu. Ditegur Tuhan bolak-balik baru kita sadar bertobat. Ya, jangan sampai. Mumpung masih ada kesempatan, masih ada harapan, masih ada nafas ini, ayo kita mendekat dengan Tuhan ya. Mempersenjatai diri kita dengan senjata kebenaran ya. Malam ini kita bicara tentang kemuliaan Allah dalam senjata kebenaran ya. Lawan dari kebenaran apa? Kelaliman, saudaraku ya. Jadi Tuhan tidak ingin kita memakai senjata kelaliman. Kelaliman itu sesuatu yang melanggar ketetapan hukum-hukum Tuhan, firman Tuhan. Jangan sampai seperti yang saya alami ya beberapa waktu yang lalu. Itu jadi satu peristiwa yang tidak pernah saya lupakan, saudara, sampai hari ini ya. Mari kita lihat. Kemuliaan Allah telah dinyatakan dalam senjata kebenaran. Bilang senjata kebenaran ya. Nah, kita perlu punya ini senjata kebenaran. Dalam Efesus pasal 6 bilang, saudara-saudara, kita perlu mengenakan senjata Allah, ketopong keselamatan, ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kemudian apa? Perisai iman, pedang roh, kemudian apa lagi? Kaki berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, saudaraku. Jadi saudara, Tuhan ingin semua kita mempersenjatai diri kita dengan kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Amin ya. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Oke, kemuliaan Allah telah dinyatakan dalam senjata kebenaran. Untuk apa senjata kebenaran? Untuk melawan musuh. Musuh apa, saudara? Musuh dosa. Meski harus dibayar dengan apa? Penderitaan. Ya, penderitaan karena apa? Karena iman dan ketaatannya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Lihat saudara, Daniel juga menderita karena kebenaran, saudaraku, dibuang ke dalam gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego, dia menderita juga karena apa? Kebenaran dibuang ke dalam dapur api. Tapi lihat, meskipun Daniel di gua singa, Sadrak, Mesak, Abednego di dalam dapur api, singa tidak membahayakan Daniel, api tidak sampai membakar gosong ketiga pemuda itu. Malah raja lihat yang dia lempar 3 pemuda, ternyata ada 1 orang. Jadi ada 4 orang. Dia kaget, 1 orang itu siapa? Itulah Tuhan Immanuel menyertai kita sekalian. Yang percaya lambaikan tangan, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Selama engkau mempersenjatai dirimu dengan kebenaran, Tuhan akan bela saudara saya ya. Lihat Paulus dan Silas juga mempersenjatai dirinya dengan kebenaran meskipun mereka menderita. Mereka dimasukkan dalam penjara, dipasung kedua tangan dan kakinya. Namun dalam keadaan terbelenggu, mereka tidak diam. Mereka terus memuji, menyembah Tuhan di malam hari. Mereka menaikkan doa, saudaraku. Dan Tuhan kirim gempa bumi di malam hari. Sehingga apa? Penjara Filipi menjadi goncang, saudaraku. Ya, pintu-pintu penjara jebol. Pasungan di kaki tangan mereka semua terlepas. Sampai kalapasnya bertobat, saudaraku. Ya, kalapas yang tidak mengenal Tuhan. Akhirnya apa? Diselamatkan karena dia dibaptis, saudaraku. Dia berkata, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Dan Paulus berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Jadi Bapak Ibu, saya percaya di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan biarkan kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakang kita. Jadi begini, kalau di depan kita benar, maka yang di belakang kita yang membuntuti kita, mengikuti kita, itu adalah kemuliaan. Amin.
Tapi kalau di depan nggak benar, artinya melakukan banyak dosa, kejahatan, maka jangan berharap kemuliaan Tuhan di belakang mengikuti kita. Yang ikut kita itu adalah apa? Celah, hinaan, umpatan, caci maki, saudaraku. Hal-hal saudara yang sangat buruk akan terjadi. Karena itu kita perlu mempersenjatai diri kita dengan kebenaran. Katakan amin, ya. Ini penting. Dan dapat kita pelajari hal ini terdapat dalam Roma pasal 6 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Dari ayat-ayat ini saja, saudara-saudaraku, kita akan dapati ada 3 kebenaran, ya. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya. Amin. Haleluya. Tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti tentang kemuliaan Allah dalam senjata kebenaran. Di luar sana banyak orang tidak mengerti ada kemuliaan Allah dalam senjata kebenaran. Pertanyaannya, apakah benar? Ada kemuliaan Allah dalam senjata kebenaran? Jawabannya apa? Bilang, ada. Amin. Senjata yang kita pakai, kalau itu senjata kebenaran, pasti ada kemuliaan Allah. Tapi senjata yang kita pakai bukan senjata kebenaran, senjata kelaliman untuk melakukan hal-hal yang jahat, saudaraku. Nah, itu akan membahayakan diri kita. Haleluya. Amin, ya. Dan mari kita lihat siapa dia orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam senjata kebenaran. Kita lihat yang pertama, ini dia, ciri yang pertama. Dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Yang pertama ini, dia adalah orang percaya yang menolak. Menolak apa, saudaraku? Menolak menyerahkan anggota tubuh kepada dosa, tetapi dia menyerahkan itu kepada Tuhan saja, ya. Kita lihat ayatnya, Roma pasal 6 ayat 13. Ya. Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu Roma 6 ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Amin. Ada 2 senjata yang muncul di ayat ini. Pertama, senjata kelaliman. Itulah orang-orang yang berdosa yang tidak mau bertobat. Tapi yang kedua ada senjata kebenaran. Itu adalah orang-orang yang sudah bertobat, yang sudah insaf, yang menggunakan senjata kebenaran, ya, untuk dia melawan musuh. Jadi yang pertama kita akan lihat, saudaraku, bagaimana kemuliaan Allah bisa dinyatakan dalam senjata kebenaran. Maka ciri yang pertama, saudaraku, kita lihat, ya. Pertama, dia perlu menolak. Menolak apa, saudara? Menyerahkan anggota tubuhnya kepada apa? Kepada dosa. Jadi dosa itu harus ditolak, ya, karena Alkitab berkata dalam ayat ini, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuh, ya, anggota-anggota tubuhmu kepada dosa. Berarti apa? Kalau kata janganlah, ini sebuah larangan, maka kita perlu menolak itu. Menolak apa yang dilarang Tuhan. Dilarang Tuhan tidak boleh, maka kita juga tidak boleh, ya. Kalau Tuhan bilang ya, kita juga ya. Saudaraku, jadi ya untuk Tuhan dan tidak kepada dosa. Katakan amin. Ya kepada firman dan tidak kepada dosa. Amin. Ya kepada sorga dan tidak kepada dosa. Haleluya. Maka Bapak Ibu sekalian, inilah orang-orang yang mengerti bahwa di dalam dirinya ada senjata kebenaran. Amin. Kita pakai senjata kenapa? Karena kita perlu memperlengkapi diri kita. Karena kita menghadapi musuh. Namanya peperangan itu kan ada musuh. Dan musuh kita yang paling besar, saudaraku, itu bukan sekedar setan. Ya, bukan sekedar manusia. Tapi musuh yang terbesar itu adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu sekalian, ya. Diri kita yang kadang-kadang, saudaraku, masih ada sedikit keras kepala, masih ada tegar tengkuknya, masih ada egonya, masih ada sombongnya. Ini harus ditaklukkan, Bapak Ibu, ya. Alkitab berkata orang yang bisa menguasai dirinya, dia seperti orang yang merebut kota, saudaraku, ya. Orang yang merebut kota itu orang yang bisa menguasai dirinya, tapi sebaliknya, kalau orang tidak bisa menguasai dirinya, saudaraku, itu dia seperti tembok yang roboh. Ya, tembok itu adalah tempat untuk orang bisa berlindung, ya, dari serangan musuh. Jadi dia akan aman. Kalau rumah itu ada tembok, ada pagar, dia aman. Tapi kalau tidak menguasai diri, itu roboh, hancur sudah, saudaraku. Nah, karena itu, Bapak Ibu, Tuhan ingin kita tidak menyerahkan anggota-anggota tubuh kepada dosa. Berarti kita serahkan kepada siapa? Kita serahkan kepada Tuhan, menjadi senjata kebenaran, ya. Ini yang pertama. Mari kita lihat ciri yang kedua dari orang yang mengerti kemuliaan Allah di dalam senjata kebenaran. Yang kedua setelah dia menolak itu, ya, dosa,
Maka sekarang yang kedua dia perlu membangun dirinya, ya. Ketika dia membangun dirinya, saudaraku, itu akan menjadi kuat, ya. Dirinya menjadi kuat. Tujuannya apa? Agar dia tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Kenapa banyak orang lemah, orang dikuasai oleh dosa karena dia tidak membangun dirinya, saudaraku. Dia membiarkan dirinya itu lemah terus. Karena apa? Tidak diisi dengan firman, tidak dicas dengan kuasa Roh Kudus, tidak dicas dengan firman sehingga dia lemah, dia tidak punya kekuatan untuk melawan dosa. Kita lihat ya, dalam Roma pasal 6 ayat 14. Iya, Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Amin. Haleluya. Perhatikan ayat ini berkata, Hmm. sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh apa? Oleh dosa. Tuhan ingin setiap kita malam ini sebagai senjata kebenaran, jangan lagi dikuasai dosa. Berarti apa yang menguasai kita? Kuasa Roh Kudus, ya. Ketika Roh Kudus menguasai kita, keinginan-keinginan untuk berbuat dosa, kita tidak akan mampu lagi. Amin, saudaraku, ya. Tapi ketika Roh Kudus tidak menguasai kita, Bapak Ibu, firman tidak menguasai kita, maka saudara kasih Tuhan, dosa menguasai kita sehingga apa? Saudara kita tidak bisa melakukan kehendak Tuhan. Hatinya penuh dengan kemarahan, hatinya penuh dengan kekecewaan, hatinya penuh dengan kepahitan, hatinya penuh dengan kedendaman, hatinya penuh dengan kedengkian, hatinya penuh dengan iri hati, hatinya penuh dengan kecemburuan, hatinya penuh dengan segala hal yang jahat. Kenapa? Karena dia nggak punya kekuatan untuk melawan dosa. Tapi malam hari ini orang-orang yang mengerti bahwa dia adalah senjata kebenaran, dia percaya bahwa ada kemuliaan Allah dalam senjata kebenaran, maka dia perlu membangun. Namanya membangun itu ada upaya, Bapak Ibu sekalian, ya. Upayanya apa, saudaraku? Dia datang kepada Tuhan, latih dirinya beribadah terus. Dengarkan firman Tuhan sebanyak-banyaknya, saudaraku. Orang Kristen yang setiap hari mendengarkan firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Dengar firman Tuhan, dia simpan di hati. Dengar firman Tuhan, simpan di hati, ya. Ketika firman di hatinya dia, Bapak Ibu sekalian, maka tidak ada kesempatan dosa untuk masuk mempengaruhi hatinya. Bahkan juga tidak ada dosa yang masuk mempengaruhi pikirannya. Karena apa? Hidupnya, baik hatinya, pikirannya, seluruh eksistensi hidupnya dikuasai oleh firman, dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga apa, Bapak Ibu? Dosa nggak mendapat tempat di dalamnya. Amin. Iblis berkata, ayo balas, ayo balas, ayo balas. Orang yang telah menyakitimu, orang yang telah melukaimu, menyakitimu, balas saja. Dibilang tidak. Yesus pun di atas kayu salib, dia kalau mau balas orang-orang yang mengkhianati dia, yang menghujat dia bisa, tapi dia tidak mau. Satu ucapan yang diucapkan di atas kayu salib, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin, ya. Jadi Yesus memberikan teladan yang baik pada waktu dia menderita. Dia telah mempersenjatai dirinya dengan senjata kebenaran. Dan Tuhan ingin kita semua pun mengalami hal yang demikian. Katakan amin. Berapa banyak saudara malam ini yang mau menjadi senjata kebenaran? Lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Bilang, Tuhan, saya mau mempersenjatai diri saya dengan senjata kebenaran. Amin. Amin. Amin, Bapak Ibu sekalian, ya. Haleluya. Meskipun disakiti, sakitnya di mana? Sakitnya di sini, ya. Tapi tidak apa-apa. Aku serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan yang akan balas, ya. Selama engkau hidup benar, Tuhan akan bela engkau dan saya. Katakan amin. Lihatlah Yusuf. Yusuf disakiti, dikhianati, ditinggalkan, difitnah segala macam, saudaraku. Dilupakan, ditinggalkan. Tapi Tuhan tidak tinggalkan Yusuf. Kenapa? Karena dia setia kepada Tuhan, ya. Yusuf bisa dipercaya, Tuhan bela Yusuf. Meskipun dalam persoalan pergumulan dibenci, dimusuhi, difitnah, ditinggalkan, dibuang, dilupakan. Tuhan tidak pernah lupa orang-orang yang selalu setia kepada Tuhan. Katakan amin. Saya berdoa supaya malam ini semua kita yang hadir, Tuhan ingin engkau memperlengkapi diri saudara dengan senjata kebenaran. Katakan amin, ya. Setan ingin engkau pakai senjata yang namanya senjata kelaliman untuk berbuat dosa terus. Tapi Tuhan ingin malam ini engkau hentikan dosa dan engkau mau menjadi senjata kebenaran. Amin. Yang dulunya alkohol, sekarang Alkitab. Haleluya. Sukanya minum mabuk, ekstasi, sabu-sabu, narkoba, sekarang udah tinggalkan semuanya. Katakan amin. Yang dulunya saudaraku, haleluya, sekarang haleluya kepada Tuhan. Amin. Yang dulunya rokok kudus seperti saya, sekarang sukanya Roh Kudus. Amin, saudaraku, ya. Yang dulunya tidak suka beribadah, tidak suka berdoa, sekarang paling suka beribadah, paling suka berdoa. Tanya kapan lagi ada ibadah, kapan lagi ada ibadah. Saya mau ikut, saya mau ikut. Wow, luar biasa.
Ya, seorang Taci, saudaraku, yang Tuhan lawat dia luar biasa, Bapak Ibu. Pada waktu dia masih dalam dunia malam, Bapak Ibu, ya, dia kenal yang namanya narkoba, sabu-sabu, ekstasi, pil koplo, segala macam. Saudara, dia terlalu banyak mengkonsumsikan barang-barang haram itu, dan akhirnya dia tiba-tiba pingsan dan dilarikan di salah satu rumah sakit di Surabaya. Dan waktu dia sampai di sana, dia lihat itu ada salib Yesus. Dia bilang, Yesus, kalau engkau Tuhan, sini turun dari salibmu, tolong saya. Saudara-saudaraku, dan dia dimasukkan di satu ruangan yang namanya ruangan isolasi. Ruangan isolasi ini pasien-pasien yang benar-benar serius, dan memang ini dalam kondisi secara medis memang kritis, saudaraku. Dan di situ juga dia masih tantang lagi kepada Tuhan. Maklum, karena dia bukan seorang Kristen, dia Buddha, saudara-saudaraku, ya, Konghucu. Dan dia tantang lagi, Yesus, kalau engkau itu Tuhan, sini turun dan sembuhkan saya. Tapi Tuhan baik, Tuhan penuh kasih, Bapak Ibu. Dia berikan grace, anugerahnya kepada Taci ini, saudaraku. Dan tiba-tiba ketika dokter yang merawat dia, dokter periksa, tahu-tahu dia sudah sembuh. Dokter bilang, udah kamu pulang aja deh, nggak usah lama-lama, nggak usah nginap, pulang aja. Nah, dia pulang, sekarang dia mau kemana, Bapak Ibu sekalian, ya? Karena masalah dalam rumah tangga, Bapak Ibu sekalian, dia pada waktu itu selaku dalam keadaan benar-benar bingung selaku. Lalu dia ngekos, dia tinggal di satu kamar kos, karena nggak punya uang di malam hari untuk mengisi perutnya yang lapar. Dia ambil pungut itu, makanan sisa di sampah itu, keranjang sampah, punya orang kos itu selaku dia makan. Lalu karena nggak ada air, dia terpaksa minum air aqua sisa dari orang-orang kos itu. Dia menangis, meneteskan air mata. Saudara, dan dia ambil keputusan dia mau bertobat di situ. Saudara, setelah dia bertobat dan dia mulai belajar untuk mengenal Tuhan, ya. Dan dia punya semboyan 4B. B yang pertama bertobat. B yang kedua berdoa. B yang ketiga baca Alkitab. B yang keempat bersaksi. Wow, luar biasa, Bapak Ibu. Dan dia suatu hari bertemu dengan seseorang yang baik hati, dan orang itu tanya, Cik, kamu bisa kerja apa? Dia bilang, saya ini hanya bisa latih senam. Lalu akhirnya orang ini baik hati, bantu dia untuk apa? Mengontrak sebuah tempat, sebuah rumah, dan akhirnya dia melatih senam di situ. Lalu suatu hari dia punya murid belum banyak, baru cuma 1-2. Tapi dia karena sudah bertobat sungguh-sungguh, berrajin berdoa, baca Alkitab tiap hari, bersaksi tentang Yesus kemana-mana, saudaraku. Dan suatu hari muridnya ini tiba-tiba nggak tahu siapa yang viral video itu. Tiba-tiba muridnya itu lihat video waktu itu ada pelayanan pelepasan. Dan pada saat itu ada satu jemaat yang didoakan, saudaraku. Dia langsung terguling-guling di lantai, saudaraku. Dan ketika muridnya tunjukkan, Cik, kamu lihat ini ada orang didoakan pelepasan. Dan dia kejar, dia tanya kepada muridnya, itu siapa pendetanya? Tolong berikan nomor teleponnya. Itu muridnya tidak mau kasih nomor saya, saudaraku. Dia kejar selama 3 minggu, akhirnya dia nyerah. Akhirnya dia kasih kepada Taci ini, guru senamnya. Dan waktu itu dia dapat nomor saya, dia telepon saya, ini pendeta John? Saya bilang, iya benar. Dia bilang, Pak, saya ini namanya ini, saya dalam keadaan sangat beban berat, dalam sangat tertekan sekali, saya dalam kesusahan. Apakah Bapak punya waktu bisa doakan saya? Saya bilang, oke, bisa. Sebelum saya pulang ke Kediri, kita akan ketemu jam 5 sore. Dan Bapak Ibu, pada waktu itu dia datang tepat jam 5 sore, bersama dengan seorang teman yang tuntun dia ke tempat kami di daerah Pondok Chandra, saudaraku. Dan pada saat dia datang, pada waktu didoakan, tiba-tiba dia geblak, dia jatuh dan terguling-guling di situ. Roh Kudus lawat dia selama 5 jam, saudaraku. Ya, dan mulai dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. Pada waktu dia bangun, saudaraku, dia bilang, waduh Pak, saya baru merasakan hadirat Tuhan begitu luar biasa sekali. Saya ini sudah mau ke gereja mana-mana, mau gereja model apa, gereja A, gereja B yang besar-besar, sudah saya kelilingi. Tapi hadirat Tuhan, urapan Tuhan beda sekali di sini. Nah, sejak itulah Bapak Ibu, dia ajak teman-teman dia untuk datang mengikuti kebaktian di dalam pelayanan kami, saudaraku. Ya, saya ingat pada waktu itu dia bawa salah satu orang Madura, dan orang Madura ini didoakan akhirnya terima Yesus dan akhirnya dibaptis, ya, puji Tuhan. Dia bawa ada satu temannya lagi, Taci, ya, saudaraku, sudah cukup berumur juga. Dan orang ini dalam keadaan sakit, ada benjolan di sebelah pundak belakang itu, punggung belakang, dan satu lagi di bawah payudara, saudaraku. Dan teman-teman itu merasa terganggu karena baunya itu tidak sedap, ya, dihirup, ya, tidak enak dicium, saudaraku. Dan Taci ini dalam keadaan minder, saudaraku. Dan pada waktu dia sampai di tempat kami, pada waktu kita mulai pujian penyembahan, kita mulai menyembah, saya ajak semua menyembah Tuhan.
Dan tiba-tiba pada waktu didoakan, tahu-tahu saudaraku, itu benjolan yang di pundak belakang itu dan yang juga di bagian bawah payudara itu tiba-tiba hilang. Dia kaget, Bu. Dia raba-raba di mana benjolannya ini. Saudara-saudara, saya lihat itu bahwa kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Amin ya. Saat Yesus ditinggikan, dimuliakan, kuasanya dicurahkan. Yang percaya lambaikan tangan, kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Jadi ini Bapak Ibu, kita perlu membangun diri kita ya. Supaya apa? Diri kita ini kuat, saudaraku. Dikuat dengan apa? Dengan firman. Kuat dengan apa? Dengan Roh Kudus, ya. Sehingga kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Amin. Itu ciri yang kedua. Mari kita lihat ciri yang ketiga. Dan memang akhirnya memang orang ini disembuhkan Tuhan, ya. Mari kita lihat yang ketiga ini. Ciri yang ketiga dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam senjata kebenaran. Siapa dia? Yang ketiga, dia adalah orang yang menyatakan. Menyatakan dengan apa? Dengan tegas. Katakan tegas, ya. Menyatakan dengan tegas pada dirinya. Tujuannya apa? Dia menyatakan dengan tegas agar dia tidak akan berbuat dosa. Katakan amin. Mari kita lihat Roma 6 ayat yang ke-15. Ya. Roma 6 ayat 15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Katakan Amin. sekali-kali tidak. Jadi katakan dengan tegas, tidak untuk dosa dan ya untuk Allah. No kepada dosa, yes kepada Allah. Amin, saudaraku. No kepada dosa dan yes kepada firman. Ini yang Tuhan mau, Bapak Ibu, ya. Dan kita perlu nyatakan dengan tegas. Ketika kita punya ketegasan seperti ini, maka kita akan lihat kemuliaan Allah dinyatakan dan Tuhan kasih senjata kebenaran dalam diri kita semua. Katakan amin. Lalu kita lihat apa hasilnya, saudara-saudaraku. Hasil yang pertama yang akan dialami oleh orang percaya, ya, yang taat pada firman Tuhan. Ini dia. Apa yang terjadi? Saudaraku, tubuhnya dipakai menjadi senjata kebenaran. Haleluya. Mari kita lihat Roma pasal 6 ayat 13. Ya. Roma 6 ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Amin. Yang tadi saya ceritakan taci yang itu, saudaraku. Ya, dulu dia dipakai menjadi senjata kelaliman. Tubuhnya itu berbuat dosa terus. Benda-benda haram dia konsumsikan, saudaraku. Dia juga menjadi simpanan bos-bos besar, saudaraku. Tapi sejak dia bertobat sungguh-sungguh, dia tidak menjadi senjata kelaliman lagi yang dimanfaatkan oleh setan, dimanfaatkan dosa. Dia menjadi senjata kebenaran. Amin. Ketika dia menghentikan dosa, masalahnya selesai. Dia menghentikan dosa, pertolongan Tuhan tiba. Dia menghentikan dosa, mujizat terjadi. Dia menghentikan dosa, ada damai sejahtera dalam hidupnya. Saudara-saudara, kenapa orang kehilangan damai sejahtera? Karena dia tidak menghentikan dosa dalam dirinya. Nah, dosa membuat orang itu dalam keadaan tergoncang jiwanya. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Ketika dosa diselesaikan, maka hidupnya akan bahagia, hidupnya akan tenang. Ya, orang bahagia itu bukan karena banyak uang, banyak harta. Siapa nggak butuh uang, siapa nggak butuh harta? Semua orang butuh uang, butuh harta. Tapi orang bahagia itu ketika dia tahu menghentikan dosa, dia menjadi senjata kebenaran dan hidupnya menyenangkan Tuhan. Itu orangnya bahagia. Amin ya. Buat apa orang kaya, orang banyak uang, banyak harta, tapi hidupnya berbuat dosa, Bapak Ibu sekalian, itu sampah-sampah dalam dirinya, saudaraku. Itu dia tidak akan bahagia, saudaraku, ya. Saya ingat suatu hari ada orang, benar-benar dia orang kaya raya, seorang cukong juga di Surabaya, saudaraku, ya. Dia ini, Bapak Ibu sekalian, istrinya selalu telepon minta didoakan karena suaminya ini, saudaraku, terlalu otoriter, ya, saudaraku, dan semena-mena kepada istrinya. Dan kalau sudah maunya, suami sudah maunya, istrinya tidak bisa menghalangi, saudaraku, ya. Malum karena orang kaya, Bapak Ibu, dan dia juga tidak peduli dengan siapapun, ya. Suatu hari dia sakit dan istrinya tanya, "Kok kamu mau nggak didoakan oleh seorang pendeta?" Dia bilang apa? Jangan coba-coba panggil pendeta datang ke rumah ini. Siapapun pendeta itu saya nggak peduli. Kalau kamu panggil dia datang ke sini, saya akan usir dia pulang. Saudara-saudara, istrinya susah sekali. Tiba-tiba sesaat dia merenung dan dia ingat saya, saudara. Dan dia tanya kepada suaminya, "Oh, kamu mau nggak kalau saya panggil pendeta John?" Nah, oke, kalau itu boleh, saya mau. Dan ketika istrinya begitu senang sekali, telepon saya bilang, "Pak John, apakah bisa datang doakan suami saya?" Saya bilang, "Oke, dengan segenap hati."
Dan puji Tuhan Bapak Ibu sekalian ya. Karena saya sudah kenal mereka seperti keluarga sendiri, jadi saya panggil AI Seraha untuk tantenya ini. Ya, Bapak Ibu, dan ketika saya datang, saya lihat suaminya duduk di situ sudah menanti kedatangan saya, saudara. Saya bicara nggak lama, baru 5 menit, tiba-tiba Roh Kudus jamah hati suaminya, saudaraku. Hati yang keras, hati yang begitu dengan egois, saudaraku. Tuhan jamah hatinya. Dan tiba-tiba dia menangis, dia peluk istrinya, dia minta ampun, saudaraku. Dan hari itu saya mendoakan mereka berdua, saudaraku ya. 2 orang ini, Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, akhirnya hubungan mereka jadi baik sekali, saudaraku. Dan akhirnya suatu hari ketika suaminya ini sakit, Bapak Ibu, dan memang karena memang sudah waktunya Tuhan panggil dia pulang, akhirnya dibawa di salah satu rumah sakit di Surabaya, dan saya sempat datang berkunjung, saya mendoakan dia juga. Dan setelah itu dibawa ke rumah sakit di Singapura. Nah, di Singapura, saudaraku, di sanalah memang Tuhan panggil dia, saudaraku ya. Dan akhirnya saudaraku, istrinya ini, saudaraku, dia sudah benar-benar pasrah kepada Tuhan ya. Tapi puji Tuhan, suaminya itu akhirnya diselamatkan Tuhan. Nah, awal mula saya mengenal mereka ini adalah satu komunitas anak-anak muda, dan mereka mengundang saya datang ke sana, dan ketika itu mereka mengadakan sebuah acara kebaktian, retreat ya. Dan waktu itu kita kebaktian di vilanya dia di daerah Trawas. Dan pada saat itulah mereka masih muda saat mereka kenal dengan saya, dan puji Tuhan, mereka akhirnya mulai bisa mencintai Yesus, mengenal Yesus sampai saat ini. Dan puji Tuhan, saya lihat ini tantenya itu begitu setia sekali dengan Tuhan ya. Sehingga suatu hari ketika saya mau pulang ke Ambon, saudaraku, dia datang jemput saya dan dia ngantar saya pergi ke bandara ya. Itu satu kesan yang sangat indah sekali ya. Sampai hari ini kami tetap berhubungan baik. Nah, Bapak Ibu, itulah. Ya, jadi kita lihat bahwa Tuhan ingin kita ini menjadi senjata kebenaran. Oke, itu hasil yang pertama ya. Orang percaya taat pada firman Tuhan, tubuhnya dipakai menjadi senjata kebenaran. Kita lihat hasil yang kedua. Yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudara-saudara, dia di bawah kasih karunia, bukan lagi di bawah hukum Taurat. Orang kalau tinggal di bawah hukum Taurat itu selalu hukuman terus. Tapi di bawah kasih karunia ini orang dapat damai sejahtera ya. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 6 ayat ke-14. Ya. Roma 6 ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Amin. Haleluya. Kamu tidak berada di bawah hukum Taurat yang membuat engkau tertuduh, engkau terdakwa, engkau dalam keadaan merasa bersalah terus. Engkau merasa perasaanmu tidak nyaman, engkau merasa seperti terhina, engkau merasa seperti enggak ada harganya. Tapi sejak engkau mengerti tentang kebenaran, Tuhan pulihkan keadaanmu dan engkau tidak ada di bawah hukum Taurat lagi ya. Engkau tidak didakwa, tidak lagi dituduh, tidak lagi saudaraku dihakimi, tapi engkau di bawah kasih karunia, ada damai sejahtera, ada penghiburan, amin ya. Ada pengampunan, ada keselamatan dari Tuhan Yesus. Katakan amin ya. Dan yang ketiga yang terakhir ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudara-saudara, dia tidak berbuat dosa pada saat dia berada dalam kasih karunia. Kita lihat ya, Roma pasal 6 ayat 15, dan nanti Pak Frans Angki berdoa buat kita semua di malam hari ini. Iya. Roma 6 ayat 15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Amin. Sekali-kali tidak, meskipun kita di bawah kasih karunia, Tuhan sudah ampuni kita, Tuhan sudah selamatkan kita, tapi jangan lagi berbuat dosa ya. Kalau kita berbuat dosa, maka Bapak Ibu sekalian, itu kita tidak akan pernah mengerti rahasia ini, kemuliaan Allah dalam senjata kebenaran ya. Sekali kita cinta Yesus, tetap cinta Yesus sampai selama-lamanya ya. Dan kita tidak berbuat dosa lagi. Kalaupun ada dosa, minta ampun cepat-cepat supaya Tuhan memberikan kita kasih anugerah pengampunan ya, dan belas kasihan dan pertolongan Tuhan datang dalam hidup kita semua. Tuhan berkati kita, dan kita berdoa, dan Pak Frans Angki akan berdoa buat kita semua untuk firman Tuhan malam ini. Haleluya. Terima kasih Pak John. Bapak Ibu, mari kita aminkan firman Tuhan ini. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan akan firman-Mu ya Bapa. Penutkanlah firman-Mu itu bagi kami Tuhan Yesus dalam kehidupan kami ya Bapa. Supaya kami penuh dengan kasih karunia-Mu ya Tuhan Yesus. Jauhkan segala
dosa-dosa di dalam Ya, hidup Yesus. kami ya Tuhan Yesus, di dalam perbuatan kami ya Bapa, melalui lidah kami, pikiran kami Tuhan Yesus, iri hati dengki kami ya Tuhan Ya, Yesus, Yesus. ampuni kami ya Bapa. Biarlah kami hidup di dalam kasih karunia Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus, agar kami boleh setia setiap saat mendengarkan akan firman-Mu, memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Berkati kami semua malam hari ini ya Tuhan Yesus, di dalam ibadah kami ini Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama yang lain ya Tuhan Yesus. Bapa, izinkan kami Tuhan Yesus untuk menjadi murid-murid-Mu ya Bapa. Menjadi anak-anak-Mu yang setia kepadamu ya Tuhan Yesus, di dalam menjalani kehidupan kami ini ya Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, dengan segala pemberitaan akan firman-Mu ini ya Tuhan, agar firman-Mu ini tertanam dalam kehidupan kami ya Bapa. Hari Ya, lepas hari kami melakukannya Tuhan, di dalam kuasa kasih-Mu ya Bapa, tidak di dalam naungan, tidak di dalam kekuasaan, kuasa hukum Taurat ya Tuhan Yesus. Ya, Yesus. Tapi kami ada di dalam karunia-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih yang menyertai kami malam hari Tuhan Yesus. Sebentar kami berpisah. Hidup kami terhadap-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa pada teman-teman kami yang belum sempat hadir pada Ya, saat Yesus. karena kesibukan mereka, karena kelalaian mereka Tuhan. Bapa mau ingatkan mereka Tuhan Yesus, agar mereka menempatkan waktu mereka untuk sejam 2 jam beribadah Ya, bersama Yesus. kami ya Tuhan. Karena beribadah itulah kami mendekatkan diri kami dengan-Mu ya Bapa. Ya, Yesus. Bapa di surga, pelihara kami Tuhan malam hari ini sampai besok pagi dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus yang bertakhta di Elohim. Dengarlah doa ini ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Frans Angki untuk doa yang sangat indah ya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nanti sebelum kita akan menutup, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu semua yang dalam pergumulan ya. Oke, kembali kepada host kita malam ini, Ibu Rosalin dari Jerman. Ya. Terima kasih Bapak John. Dan juga terima kasih kepada Ibu Erna yang telah membawakan doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkatinya. Dan juga kepada Bapak Frans Angki yang telah membawa penuduhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Dan bagi Tante. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan berbeban berat, dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Dan Amin. juga terima kasih kepada Bapak John yang luar biasa atas puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar. Kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua. Dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dan terima kasih kepada Bapak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam. Dan berkati keluarganya, keluarga besarnya, dan jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan selanjutnya kami akan masuk ke dalam doa profetik yang akan dibawakan oleh Ibu Aditya dari Surabaya. Silakan Ibu Aditya. Ya, terima kasih Ibu Rosa. Kembali kita akan bersatu hati, kita akan menaikkan doa profetik ya. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara, dan kita nanti akan merespon dengan berkata I receive atau saya terima. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. I receive. Mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. I receive. Terjadi di Indonesia. I receive. Di bangsa yang takut akan Tuhan.
I receive. receive. Kita Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Profetik 2 bagi gereja CLCC. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dibukakan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doanya. I receive. CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu ADC dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu ADC. Ya, terima kasih Pak John. Terima kasih kepada Salim. Silakan Bu Terima Rosa. kasih kepada Ibu ADC yang telah membawakan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita masuk dalam pengumuman yang akan dibawakan oleh Ibu Ong Yokim dari Sidoarjo. Silakan Ibu Ong Yokim. Selamat malam, shalom. Shalom. Terima kasih. Saya akan membawakan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081306992929 atas nama Marius Johannes. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah gereja pada hari Sabtu 20 April 2024 pukul 10. WIB bertempat Ibu Nini Herawati, Jalan Villa Bukit Plamboyan, Blok U, nomor 8 Darmo Hill atau belakang Ciputra Road, Surabaya Barat. Selanjutnya hari Sabtu 27 April 2024 pukul 10 WIB bertempat Ibu Yeti Sulistiorini, Perumahan Grand Alexandria Hill atau Puri Suryajaya, Blok AH 7 nomor 28 Desa Damarsi Sedati Sidoarjo. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak, Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tetap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 05 0859 6427 7805. Selanjutnya spesial Happy Birthday April 2024 Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara dan saudari berbahagia.
Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Surya Setiawati di 085964277805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang disampaikan oleh Ibu Ong Gyo Kim dari Kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Ong Gyo Kim. Amin. Terima kasih. Apa Bu Ong ingin John. menyampaikan Sama-sama. sesuatu? Ya, Pastor John. Saya akan menyampaikan bahwa alat yang kita janji iman itu, uang yang janji iman terkumpul. Siapa yang belum, saya himbau malam ini di cover. Masalahnya gini, belum beli karena alat itu masih, ini kan masih hari raya ya, barang masih mahal ya. Mungkin kalau sehabis hari raya kita akan beli alat itu. Jadi yang belum transfer janji imannya tolong ditransfer. Soalnya sewaktu-waktu harus beli ya alat itu gitu. Ya itu sudah cukup. Mungkin ada yang belum mau janji iman, mau memberi, saya himbau juga secepatnya dikirim uangnya. Soalnya nanti kalau putus-putus ya repot juga kita ibadah ya. Gitu. Karena belum beli ini masih hari rayaan ini kan mahal gitu loh. Barang-barang apa kan mahal semua. Jadi kita nunggu sampai selesai hari rayaan ini. Ya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati saudara seiman. Ya, terima kasih Ibu Ong Gyo Kim Terima yang kasih. telah membuat pengumuman. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, amin. Dan sekarang kita, ya, amin. Sekarang kita sudah sampai pada akhir yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Ya. Dan terima kasih kepada Tuhan Yesus, ibadah ini boleh berjalan dengan lancar. Dan sekarang kami akan kembalikan kepada koordinator Ibu Adice, mungkin akan memberikan beberapa hal. Silakan Ibu Adice. Bu Rosa. Kali ini ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan dan kita berterima kasih kepada Pendeta John Sarbunan yang sudah memberikan kita kekuatan. Lewat Pendeta John, Tuhan memberikan kita kekuatan firman untuk kita boleh hidup dengan pasti ya, dengan kekuatan Tuhan untuk besok hari. Percaya Bapak Ibu bahwa kita tidak boleh berkompromi dengan dosa ya. Karena Tuhan mati di atas kayu salib sudah menebus semua dosa yang kita perbuat. Dan jangan lagi kita berkompromi dengan dosa. Karena Allah meninggalkan anaknya yang tunggal. Karena Allah tidak mau melihat saat anaknya memanggul dosa-dosa semua umat manusia. Ya. Oke, terima kasih Pak John untuk firman kebenaran sekali lagi malam hari ini. Tuhan berkati Pak John ya bersama keluarga, Bu Sinta, anak-anak. Juga terima kasih Bu Rosalin sudah memimpin sebagai host yang luar biasa dipakai malam hari ini ya. Tuhan berkati. Terima kasih juga kepada Bu Ong Gyo Kim untuk pelayanan malam hari ini. Dan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan malam hari ini. Juga yang semua sudah hadir dari rumah masing-masing. Saya nggak bisa sebutkan satu-satu Bapak Ibu ya. Percaya semua kita sudah diberkati dan diberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan ilahi. Agar kita tidak berkompromi lagi dengan dosa ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dan saya kembali ke Ibu Rosalin. Silakan Bu Rosalin. Terima kasih Ibu Adice. Tuhan Yesus memberkati. Dan Amin. Sekarang kita akan menerima doa berkat yang disampaikan oleh gembala kita
Silakan Bapak John. Oke, baiklah teman-teman. Yang sudah ditolong Tuhan, sudah disembuhkan Tuhan, malam ini bersama dengan saya ya. Baik Ko Anto, kemudian juga Pak Frans Angki, Bu Yeti, yang anaknya sakit, cucunya sakit ya. Kita berdoa sekarang untuk mamanya Cisiane ya. Tadi malam mengatakan namanya Ibu Lojiun ya. Betul ya, Cisiane? Ya? Bik Yun. Jantungnya apa? Karena adanya plak di dalam usus. Pak John? Ya, ya Pak Frans. Ya untuk Pak Ari juga Pak John, tolong gumuli dia. Oke, Pak Ari ya. Oke, Ya. baik. Tadi mamanya siapa? Ciun? Bik Yun. Bik Yun. Piun. Oh ya. Ya. Lo Piun ya. Lo Piun ya. Ya, Lo Piun ya. Oke. Ya. Kita doakan itu Ibu Lo terima Piun. kasih Pak. Sama-sama. Oke, Cisiane ya sudah bersama kita malam ini. Dan juga kita berdoa juga untuk ini tantenya Bu Indriani ya, Male. Oke, kita berdoa dia juga walaupun dalam keadaan terbaring, dia juga tadi dengar firman Tuhan ya. Oke, kita doakan juga untuk menantunya, calon menantunya yang sakit. Tuhan pulihkan, sembuhkan secara total sebagaimana Tuhan sudah sembuhkan menantu Ibu Yeti ya. Mari Bapak Ibu sekalian kita arahkan tangan di depan layar monitor. Dalam nama Yesus Tuhan, anak-anakmu yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang dalam persoalan terima pertolongan, yang kesusahan dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami berbagai macam, oh Tuhan pergumulan, Engkau sudah mendengar doa dan menjawab doa. Malam ini kami arahkan tangan, mendoakan mama daripada Cisiane, ya Tuhan, Ibu Lopiun, kami doakan dalam nama Yesus jama, oh Tuhan Yesus, jama benjolan yang ada ya Tuhan Yesus di bagian antara otak kiri, otak kanan, otak besar, otak kecil, dalam nama Yesus jama, sembuhkan dia Tuhan, sembuhkan. Mari Bapak supaya tidak terjadi pembengkakan lagi. Dalam nama Yesus, kami minta Tuhan jama juga di bagian payudara sebelah kiri, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kasihani Tuhan, Ibu Lopiun, kasihani dia, selamatkan dia Tuhan. Kami doakan untuk Cisiane juga, Tuhan berikan dia kekuatan, kesabaran, untuk melayani mamanya dengan baik ya Tuhan. Berikan dia Tuhan Yesus hati yang tetap bersyukur, hati yang percaya bahwa mujizat masih terjadi. Terima kasih kami doakan untuk Cisiane. Malam ini Tuhan akan menunjukkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan di waktu-waktu ini dan dalam beberapa waktu ke depan engkau akan lihat keajaiban demi keajaiban Tuhan. Engkau akan lihat bagaimana cara Tuhan memberi engkau pertolongan demi pertolongan dalam nama Yesus. Jangan takut, jangan susah hatimu, serahkan semua kepada Tuhan dan percayalah dan Tuhan akan bertindak memberi engkau pertolongan. Terima kasih. Malam ini kami doakan juga untuk Bu Marta. Tuhan pulihkan engkau Bu Marta. Tuhan sembuhkan engkau oleh bilu Yesus. Engkau juga disembuhkan Tuhan. Bagian lututmu tidak akan sakit lagi. Tuhan sembuhkan engkau dalam nama Yesus. Bagaimana Tuhan sudah sembuhkan Ibu Rosalin, Tuhan juga sembuhkan Ibu Marta. Sebagaimana Tuhan sudah sembuhkan Ibu Ong Kyo Kim, Tuhan juga sembuhkan siapapun yang sakit malam ini. Kami berdoa juga untuk Pak Ari Keliduan. Tuhan sudah sembuhkan dia, sudah keluar rumah sakit. Kami ucap syukur Tuhan sudah sembuhkan dia dan Tuhan sempurnakan kesembuhannya. Tuhan juga sudah sembuhkan menantu daripada Ibu Yeti. Oh Saudara Andri, Tuhan sembuhkan dia di dalam nama Yesus. Sebagaimana Tuhan juga Tuhan sudah sembuhkan ya Ko Anto, Tuhan juga sembuhkan ya Tuhan menantu daripada Ibu Indriani. Dalam nama Yesus Saudara Kristian disembuhkan. Terima kasih Tuhan dan persiapan pernikahan di bulan Desember Tuhan sertai semua bisa berjalan dengan lancar. Tuhan juga menolong ya Tuhan Ibu Shirley yang akan menikah juga di bulan Agustus. Semuanya bisa berjalan dengan lancar. Semua urusan-urusan Bro Rosalin, Pak Bruri, orang tua kami terkasih, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kelancaran, kemudahan, semua bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya apa yang digumuli, yang didoakan, Tuhan sudah mendengar. Dan kami percaya Tuhan semua akan berjalan dengan lancar oleh pertolongan Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Kami doakan Bu Yeti, kami doakan Bu ADC, kami doakan juga, oh Tuhan, Cifung. Tuhan akan pakai engkau menjadi Allah dalam tangan Tuhan, Cifung. Tuhan berkati engkau bersama dengan suami dan anak, mantu, cucu dalam perlindungan Tuhan. Tuhan cukupi semua yang engkau perlukan. Tuhan akan bawa engkau bergerak. Dalam penginjilan, api Tuhan akan turun atasmu. Menjadi Allah Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa.
Toko Anto juga kami doakan dalam nama Yesus, berkati. Tuhan berkati juga Ibu Indriani, Ibu Erna, Tuhan berkati bersama dengan suaminya. Ya Tuhan, kami doakan Tuhan sertai dalam pekerjaan, Tuhan buat bertambah-tambah, tidak berkurang-kurang, tetap naik, tidak turun, berhasil, tidak gagal, menang dan tidak kalah, beruntung dan tidak rugi. Makasih kami doakan juga untuk pergumulan Bu Ong Tio Kim, untuk saudara Nathan putranya, kami doakan Tuhan pulihkan bisnisnya, Tuhan tambahkan order omset pelanggan yang banyak dalam nama Yesus. Baik villa yang ada di Batu Malang, kami doakan juga untuk kos-kosan, Tuhan memberkati. Kami percaya di dalam juga pekerjaan untuk ya Tuhan, nasabah-nasabah Tuhan kirimkan yang banyak, pelanggan-pelanggan Tuhan kirim yang banyak supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, berkati cecenya juga Nathan, kami percaya mereka dilindungi Tuhan, oleh karena Tuhan melihat orang tuanya yang cinta Tuhan. Terima kasih, berkati Bu Ong, berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Inilah doa kami kepadamu, berkati Pak Frans Angki malam ini, bersama dengan istrinya Ibu Selvi, Tuhan pulihkan kesehatannya, anak-anaknya, Tuhan berikan pekerjaan terbaik, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, masa depan penuh harapan, untuk kios yang ada di Tuhan Plaza Balikpapan, Tuhan kirimkan pembeli yang terbaik dengan harga yang memuaskan. Kami doakan juga ya Tuhan, apa yang dimiliki ruko, untuk tanah, Tuhan semuanya berkati, Tuhan kami doakan semuanya ini, Tuhan buat sesuatu yang ajaib, dan terobosan-terobosan dalam pekerjaan, dalam bisnis bertambah-tambah. Untuk kesehatan istrinya, Pak Frans Angki, kami doakan tubuh Selvi, Tuhan pulihkan kesehatannya, untuk lambungnya tidak lagi ada masalah, Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih, ini doa kami padamu, bahkan juga kesehatan Pak Frans Angki, bagian kepala, bagian tulang belakang, pinggang, pundak, semuanya disembuhkan Tuhan dengan cara yang ajaib. Ini doa kami kepadamu. Mari saudara, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati kebaktian tanggal 20 di tempat Ibu Nini Herawati, dan berkati juga kebaktian tanggal 27 di tempat Ibu Yeti Sulistiorini. Tuhan, hadirat kuasa urapan Tuhan turun atas anak-anak-Mu yang beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan berkati kebaktian besok pagi dan juga berkati kebaktian besok siang. Anak-anakmu akan berkumpul dalam doa, semua yang hadir percaya sebagaimana kuasa Tuhan bekerja. Teman-teman yang lain sudah mengalami keajaiban, yang lain juga akan menyusul dalam nama Yesus. Dan berkati kebaktian besok malam, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan sudah dicurahkan. Diberkatilah keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, bahkan studi anak cucu keturunanmu, semua diberkati Tuhan. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang lemah, semuanya kuat. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Tidak ada yang terpuruk, semuanya dipulihkan Tuhan. Tidak ada yang kekurangan, semua diberikan kelimpahan. Tidak ada yang mengalami jalan buntu, semua mengalami jalan keluar dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, malam ini Tuhan sudah mendengar doa kita semua. Yang percaya melihat kemuliaan Tuhan terjadi di tahun 2024 ini, mari sama-sama yang percaya kita berkata, amin. Amin. Tuhan berkati. Selamat malam teman-teman semua. Tuhan berkati Ko Anto, Bu Ong Jokin, ya. Tuhan berkati Bu Yeti, berkati Bu Yani, berkati Cierna ya. Terima kasih. Ada Jerusalem ya. dan Indriani, Semangat ya Cijoni ya. dan berkati cepat sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Semangat ya. Ya, Jana, Tuhan berkati Erna, Ahan, Yeti, Yeti, Pak Frans Angki, ada Yeti. Ya, Cisiane semangat ya. Salam buat Mama ya. Ibu Lopiun. Terima kasih. Jana, Ya, Bu Jana. Pak Sianto. Oke. Tuhan berkati, Rosalin, dadah. Ya. Sarah Yohan, berkati. Terima kasih teman-teman semua. Salam buat keluarga di rumah ya. Terima Oke, kasih, God Pak bless you. Pendeta Selamat John. malam, Cifung. Selamat Semangat ya. malam. Male, Tuhan berkati Male. Ya, semoga cepat sembuh. Ya, cepat sembuh ya Male ya. Oke. Ya, semangat. Ya, Tuhan berkati semuanya. God bless you. Bye-bye. Selamat beristirahat. Ya, amin.
Ya.